Kalau kalian termasuk sering banget memindahkan data dengan jumlah yang besar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ya kayaknya bakal terasa juga sih. SSD yang biasanya bisa hidup 8-10 tahun mungkin bisa jadi 6 atau 7 tahun. Gadget! Ketemu lagi dengan saya Bang Pahlevi setelah minggu kemarin kita berjumpa dan berhahaha yang macem-macem. Minggu ini kita ketemu lagi, cuman nggak akan ngebahas barang guys. Kita nggak akan review minggu ini. Minggu ini kita akan bahas perbedaan antara hard disk dan SSD. Tahu nggak sih kalian bedanya? Bedanya apa? Ayo kita bahas di video sekarang. Jangan kemana-mana sampai beres. Mari kita mulai videonya. Untuk kalian yang lahir dari tahun 80 sampai 2000-an pasti kenal banget sama yang namanya disket. Kalau kalian ingat disket itu yang sekarang jadi icon save, itu adalah media penyimpanan yang sangat populer pada tahun 90-an sampai 2000 awal. Kalau kalian cukup berumur, kalau kalian cukup berpengalaman dalam hidup, kalian harusnya ingat apa itu disket. Dan kalian ingat nggak sih itu betapa besarnya kapasitas penyimpanannya? Kadang kayak 2 MB itu udah mewah banget pada zamannya itu. Terus maju sampai ke tahun 2000-an awal, kita mulai mengenal yang namanya hard disk. Hard disk tuh ya yang kalian tahu bentuknya kotak, tebel, terus muter, yang kalau kebanting rusak. Jadi gini guys, hard disk itu data kalian disimpan dalam sebuah kepingan kaset. Ya datanya disimpan secara fisik kurang lebih sama dengan disket. Jadi kalau kalian ingat dulu, kalau kalian gosokkan magnet ke disket, data kalian bakal hilang. Nah, hal yang sama juga terjadi kalau kalian pakai hard disk, terus kalian tempelin atau terekspos dengan magnet yang cukup kuat, nanti hard disknya juga kemungkinan besar bahkan rusak. Walaupun kerusakannya belum tentu permanen, cuman ada jaminan bahwa hard disknya bakalan tidak berfungsi dengan baik. Terus sekarang semua orang pada pakai SSD. Bedanya apa sama hard disk? Nah, kalau SSD, semua data disimpannya bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk elektron. Jadi S dalam SSD adalah solid state. Jadi kalau solid state itu bentuknya utuh, jadi bukan barang yang bergerak. Jadi secara fisik nggak ada pergerakan, nggak ada mekanik yang bergerak, Jadi kalau misalnya jatuh atau kebanting atau basah, selama sirkuitnya tidak mengalami konslet, data kalian aman. Terus perbedaannya apa? Kenapa harganya lumayan jauh bedanya antara hard disk dengan SSD? Kalau kalian perhatikan sekarang, 1 TB hard disk 3,5 inci dengan SSD 2,5 inci yang sama-sama menggunakan port SATA, bisa dilihat perbedaan harganya cukup signifikan guys. Jadi mungkin sekitar 300 atau 400 ribu rupiah per terabyte bedanya. Jadi kalau misalnya kalian beli hard disk 1 TB, kalian bisa dapat harga 600 ribuan. Dengan kapasitas yang sama, kalian bisa dapat SSD, tapi harganya ya sekitar 1 juta, 1.100.000. Walaupun tren harga SSD terus menurun sampai sekarang karena permintaan pasar yang besar, juga manufaktur yang sudah cukup matur, yang udah berpengalaman, jadi semua biaya produksi bisa ditekan. Masih ada beberapa penggunaan yang lebih memilih satu jenis daripada jenis yang lainnya. Misalnya, kalau kalian pakai CCTV, biasanya penyimpanannya memakai hard disk. Tapi kalau kalian tipe gamer yang suka satset, pasti kalian lebih memilih SSD. Kalau kalian perhatikan, kalau SSD kalian nyalakan, kalian hubungkan dengan komputer, pasti kerasa dong nggak ada getaran, ada gremel-gremelnya gitu. Karena si kaset yang tadi pasti muter. Penyimpan data itu dia harus berputar. Kalau untuk sekarang rata-rata kecepatan putarannya tuh 5.200 RPM. Cuman ada yang performanya lebih bagus, ada 7.200 RPM, bahkan ada yang 10.000 RPM. Jadi semakin cepat si kaset itu berputar, semakin cepat juga kalian bisa mengakses dan memindahkan data. Sedangkan untuk SSD, nggak perlu ada yang bergerak sama sekali. Jadi kalau di SSD, data kalian disimpan di yang namanya NAND atau NAND flash. Jadi ada kotak kecil banget. Nah itu semua data kalian ada di situ. Kalian pasti familiar sebetulnya sama jenis-jenis solid state drive, soalnya kayak memori kamera atau memori handphone atau bahkan penyimpanan internal handphone itu sendiri pun semuanya menggunakan SSD. Tetapi SSD-nya pasti berbeda dengan yang digunakan dengan komputer pada umumnya. Nah, karena dalam SSD tidak ada pergerakan mekanik dalam pemindahan atau pembacaan data,
Makanya di sini bisa terjadi perbedaan yang cukup signifikan dalam akses dan transfer data. Kayak yang udah disebutkan tadi, kalau di hard disk, kecepatan transfer data ditentukan terutama dari kecepatan rotasi kasetnya. Kalau untuk SSD, tidak ada batasan dari kecepatan putaran kaset tersebut. Yang ada adalah batas kecepatan dari port yang kalian gunakan. Jadi kalau kalian pakai SATA dan pakai slot M2, itu kecepatannya akan jelas beda. Nah, sekarang slot SATA sama slot M2 itu apa sih? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Dari durabilitas, jelas SSD adalah pemenangnya. Karena tidak ada komponen yang bergerak dalam SSD, maka kalau SSD kalian jatuh, terbanting, bahkan mungkin kalau terbakar, selama modul memorinya masih utuh, data kalian masih bisa diselamatin, guys. Beda halnya dengan hard disk. Hard disk yang kita ketahui secara umumnya, biasanya memiliki ketahanan benturan hanya sekitar 20G. Sedangkan SSD bisa tahan sampai 1000G. Jadi ya, jelas jauh banget. Tapi apakah dua-duanya ada batas daya tahannya atau batas penggunaannya? Jelas ada, nggak ada yang abadi di dunia ini, cuy. Yay. Bedanya apa? SSD dan hard disk, mereka dibatasi usianya oleh penggunaannya masing-masing. Jadi walaupun tidak ada yang bergerak dalam sebuah SSD, secara fisik, maksudnya secara kasat mata, tetap ada yang bergerak, yaitu komponen yang menangkap elektron dalam modul memori tersebut. Jadi walaupun tidak akan secepat 1 atau 2 tahun, SSD akan ada ujungnya juga, guys. Tapi persamaannya dengan hard disk, antara SSD dan hard disk, kalau mereka udah mendekati akhir usia pakainya, pasti ada tanda-tandanya kok. Walaupun kalau di hard disk biasanya itu lebih terasa oleh penggunanya. Kalau di hard disk biasanya ciri-cirinya adalah ada suara yang tidak wajar dari hard disk, atau transfer data atau akses hard disk yang menjadi sangat pelan. Jadi biasanya kalian pindahkan data 90 Mbps, 120 Mbps, bisa aja tiba-tiba turun jadi 1 atau 2 Mbps, bahkan kurang. Nah, hal yang serupa tapi tidak sama juga terjadi untuk SSD. Bedanya kalau di SSD, bukannya penurunan kecepatan transfer data, yang terjadi adalah data kalian banyak yang error, atau rusak, atau biasa disebut korup. Rata-rata usia hard disk dan SSD itu sebetulnya bisa mencapai 5-15 tahun. Jadi sebenarnya sama-sama aja sih. Nggak akan 5 tahun sekali kalian ganti kayak presiden gitu, nggak akan. Kecuali kalau misalnya emang ada kerusakan fisik, ya itu beda cerita. Terus ada satu hal juga yang harus kalian perhatikan kalau mau beli SSD. Masa pakai SSD biasanya tercantum di spesifikasi produk. Jadi di spesifikasi produk, selain tercantum kapasitas dan kecepatan transfer data, biasanya akan ada expected lifetime. Jadi usia yang diharapkan dari SSD itu tersebut. Dan ini biasanya dinyatakannya bukan dalam satuan waktu, tapi dalam satuan ukuran data. Dan ini berbanding lurus dengan kapasitas dari SSD itu sendiri. Jadi misalnya SSD ukuran 4 GB, masa pakainya, masa tahannya itu sekitar 2000 terabyte write or read. Write or read ini maksudnya adalah ketika kalian menggunakan SSD untuk membaca, terutama memindahkan data, itu yang akan mengurangi umur pakai SSD kalian. Jadi kalau kalian tipe yang banyak pindahkan data seperti mungkin fotografer, videografer, atau mungkin gamer yang ya banyak menyimpan video, atau mungkin kalian yang suka mengarsipkan kenangan masa lalu gitu-gitu, itu harus diperhatikan. Walaupun nggak akan jadi konsen yang besar juga sebetulnya, cuman kalau kalian termasuk sering banget memindahkan data dengan jumlah yang besar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ya kayaknya bakal terasa juga sih. SSD yang biasanya bisa hidup 8-10 tahun mungkin bisa jadi 6 atau 7 tahun. Jadi ya pastiin aja kalian baca sebelum membeli. Budayakan membaca. Jadi tipsnya gimana kalau kalian mau beli SSD atau hard disk? Yang pasti beli dari reputable seller, jangan dari yang abal-abal, jangan dari toko yang nggak jelas. Pastikan garansinya ada, pastikan distributornya siapa. Atau misalnya kalian beli yang second, pastikan kalian bisa ngenalin ciri-cirinya SSD atau hard disk yang bekerjanya udah tidak baik. Salah satunya yang paling gampang yang tadi disebutkan, cek suaranya hard disk atau cek menggunakan software pengecekan untuk hard disk atau SSD. Salah satu yang paling sering digunakan adalah Hard Disk Sentinel dan DxOMark. Kalian bisa coba download dua-duanya, itu gratis. Kalian bisa cek juga hard disk kalian itu usianya berapa, karena semua media penyimpanan termasuk SSD dan hard disk, mereka ada catatannya berapa lama umurnya.
berapa lama penggunaannya, berapa kali dia siklus hidup dan mati. Aduh, hidup dan mati. Jadi itu antara komputer dimatikan dan dihidupkan, atau misalnya dari colok ke colok, itu semua ada catatannya guys. Jadi biasakan teliti sebelum membeli. Oke, segitu aja pembahasan kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan kalian komen di bawah, atau di bawah, atau di bawah. Kalau misalnya kalian ngerasa terbantu dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan share. Jangan lupa untuk orang-orang yang masih belum paham bedanya SSD atau hard disk itu apa, ya kasihlah video ini. Pantengin terus channel kita, karena kita bakal lebih sering bagikan tips and trick sama review-review produk yang antara menarik dan gak jelas, tapi pasti menarik kok. Yang jelas, kita ketemu lagi minggu depan. Saya Levi dari Gadget Gang. Sampai jumpa. Oke, dari 2000 lah. Dalam akses atau apa ya? Apa ya bahasa Indonesianya? Masih ada beberapa walaupun kerusakannya belum tentu terus di kaset itu akan disimpan data 1 dan 0. Keribetan kayaknya. Bukan flash disk, apa ya dulu namanya? Ayo kita bahas lebih lanjut.